Harvard Step Test. Harvard Step Test ini adalah tes kebugaran kardiorespirasi untuk menilai kemampuan jantung paru dan membuluh denyut jantung setelah aktivitas fisik. Tes dilakukan dengan naik turun bangku, lalu denyut nadi dipulihkan, digunakan untuk menghitung tingkat kebugaran. Tujuannya sendiri ini untuk menilai daya tahan kardiorespirasi, menilai pembuluhan denyut jantung, menentukan tingkat kebugaran aerobik, memantau hasil latihan atau rehabilitas, dan screening kebugaran sebelum berolahraga. SOP pelaksanaannya sendiri ini pertama, atlet berdiri depan bangku, atur metronom pada 120 ketukan menit hingga menghasilkan 30 siklus naik turun per menit. Peserta melakukan gerakan naik kaki kanan, naik kaki kiri, turun kaki kanan, dan turun kaki kiri. Gerakan dilakukan terus-menerus selama 5 menit. Jika peserta tidak mampu mempertahankan tempo selama 15 detik berturut-turut, tes dihentikan. Lalu setelah selesai, denyut nadi diukur pada 1,5 menit setelah tes, 2,5 menit setelah tes, dan 3,5 menit setelah tes. Selanjutnya yaitu screening fleksibilitas menggunakan sit and rest. Sit and rest itu adalah tes lapangan yang digunakan untuk mengukur fleksibilitas otot hamstring dan punggung bawah atau lower back. Untuk tujuannya sendiri itu untuk mengukur fleksibilitas otot hamstring dan daerah lumbar. Yang kedua, mengidentifikasi keterbatasan ROM pada terang dan ekstremitas bawah. Yang ketiga itu melakukan screening risiko gangguan muskuloskeletal atau cedera yang berkaitan dengan penurunan fleksibilitas. Yang keempat, menentukan kebutuhan program latihan, peregangan, atau intervensi fisioterapi. Yang kelima, mengevaluasi efektivitas program latihan fleksibilitas atau rehabilitasi dari waktu ke waktu. Kemudian untuk SOP pelaksanaannya itu, yang pertama, subjek duduk di lantai dengan tungkai lurus, kemudian telapak kaki menempel pada kotak sit and rest, kemudian lutut tetap lurus dan tidak boleh menekuk. Yang keempat, kedua tangan ditumpuk dengan jari setengah sejajar. Yang kelima, subjek membungkukkan badan perlahan ke depan. Yang keenam, dorong pengukur sejauh mungkin tanpa gerakan memantul. Yang ketujuh itu tahan posisi akhir selama 1-2 detik. Yang kedelapan, catat hasil jangkauan dalam sentimeter. Yang kesembilan, ulangi tes sebanyak 2-3 kali dan ambil nilai terbaik. Selanjutnya, screening kekuatan otot pada atlet menggunakan push up. Tes push up merupakan metode screening kebugaran yang digunakan untuk mengukur kekuatan otot dan daya tahan otot di bagian tubuh atas, terutama otot pectoralis major, tricep, deltoid anterior, dan stabilitas otot core. Tes dilakukan dengan menghitung jumlah push up yang dapat dilakukan secara benar hingga kelelahan atau dalam waktu tertentu sesuai protokol pemeriksaan push up, termasuk file test yang sederhana, mudah, dan praktis. Untuk SOP pada push up, pada laki-laki untuk posisi awalnya posisi tengkurap, kedua tangan dibuka selebar bahu, tubuh lurus dari kepala hingga kaki, kemudian tumpuan pada ujung kaki. Kemudian atlet menurunkan tubuh hingga siku fleksi kurang lebih 90 derajat atau dagu atau dada mendekati lantai. Kemudian tubuh harus tetap lurus dan peserta atau atlet kembali ke posisi awal dengan siku ekstensi penuh. Gerakan dilakukan terus-menerus tanpa istirahat. Kemudian jumlah repetisi yang benar dihitung sebagai skornya. Screening power yang saya gunakan itu vertical jump. Vertical jump itu merupakan salah satu tes performa fisik yang digunakan untuk mengukur kemampuan otot bawah dalam waktu yang
singkat dan menghasilkan gaya yang cepat. Untuk tujuannya sendiri, itu yang pertama mengukur power eksplosif, otot tungkai bawah. Yang kedua, menilai performa neuromuskular atlet. Untuk yang ketiga, mengidentifikasi penurunan performa akibat kelelahan. Untuk yang keempat tuh mengevaluasi efektivitas program latihan kekuatan dan kilometrik. Untuk yang kelima, menjadi bagian dari screening risiko cedera. Untuk yang keenam, screening ini tuh bisa mengambil evaluasi atau keputusan akhir untuk return to sport setelah cedera. SOP-nya sendiri, pada tahap pertama, atlet berdiri tegak di samping dinding dengan kedua kaki menapak ke lantai, tangan dominan dijulurkan ke atas semaksimal mungkin, dan titik tertinggi jangkauan diberi tanda sebagai staging range height. Pada tahap kedua, atlet mengambil posisi siap melakukan convertment berupa fleksi lutut dan pinggul. Sebelum melompat setinggi mungkin, saat mencapai titik tertinggi, subjek menyentuh dinding sehingga meninggalkan tanda, bisa berupa lakban atau kapur. Subjek menyentuh dinding sehingga meninggalkan tanda itu. Tes dilakukan sebanyak 3 kali dan nilai tertinggi digunakan sebagai hasil akhir. Nah, sekarang masuk ke screening pelincahan. Di sini saya menggunakan dites. Dites merupakan tes lapangan yang digunakan untuk mengukur kelincahan atau agility, yaitu kemampuan individu melakukan perubahan arah gerak secara cepat dan terkontrol, tanpa kehilangan keseimbangan tubuh. Kemudian untuk SOP pelaksanaannya, yang pertama itu peserta berdiri di belakang garis start pada pun A. Kemudian yang kedua itu pada aba-aba ya, peserta berlari maju menuju pun B. Kemudian menyentuh bagian dasar pun B dengan tangan kanan, dan yang keempat itu bergerak menyamping ke kiri menuju pun C dan menyentuh pun dengan tangan kiri. Kemudian yang kelima itu bergerak menyamping ke kanan menuju pun D dan menyentuh pun dengan tangan kanan. Yang keenam itu kembali bergerak menyamping menuju pun C dan menyentuh pun dengan tangan kiri. Kemudian yang ketujuh yaitu berlari mundur menuju pun A hingga melewati garis finish. Dan yang kedelapan yaitu stop watch signifikan saat peserta melewati garis finish. Kemudian tes dilakukan sebanyak 2-3 kali dengan istirahat 2-3 menit antar percobaan. Nilai terbaik digunakan sebagai hasil akhir. Selanjutnya melakukan screening tes keseimbangan menggunakan Dia Balance Test. Dia Balance Test adalah tes keseimbangan dinamis yang digunakan untuk menilai kemampuan seseorang mempertahankan keseimbangan pada satu tungkai sambil menjangkau sejauh mungkin ketiga arah berbeda menggunakan tungkai lainnya, yaitu anterior, posteromedial, dan posterolateral. Tes ini merupakan modifikasi dari Star Exclusion Balance Test (SEBT) yang lebih sederhana dan lebih cepat dilakukan. Tujuan dari Dia Balance Test ini, yang pertama mengukur keseimbangan dinamis ekstremitas bawah, yang kedua menilai kontrol postural dan stabilitas fungsional, yang ketiga mengidentifikasi asimetri antara tungkai kanan dan kiri, yang keempat mengevaluasi risiko cedera pada atlet dan populasi aktif, yang kelima memantau perkembangan hasil rehabilitasi, dan yang terakhir menentukan kesiapan pasien untuk kembali beraktivitas atau berolahraga setelah cedera. Berikutnya pelaksanaan tes. Untuk posisi awal, pasien berdiri dengan satu kaki sebagai tungkai tumpu di pusat huruf Y pada bagian tengah. Kedua tangan berada di pinggang atau bebas sesuai protokol yang digunakan. Kaki yang menopang digunakan untuk menjangkau. Demikian dari kami, wassalamualaikum